Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang hormati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Al-Qur'an, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah dan selalu bahkan setiap hari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat-nikmat, terutama dalam nikmat Islam dan iman. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya teman-teman, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Terus di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa ujungnya innallaha laghafurur rahim. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Ibrahim wa atakum min kulli ma sa'altumuh, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ma sa'altumuh min kulli ma sa'altumuh, apa yang kita mohon kepadanya, segala apa yang kita inginkan. Tapi jika kita mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. La tuhsuha. Kenapa? Allah Subhanahu wa menyebutkan innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia berada dalam zalim dan ingkar, teman-teman. Jadi manusia itu kadang selalu ingkar terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, teman-teman. Terus walaupun kita selalu ingkar gitu ya, selalu lupa terhadap yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmatnya sehat gitu ya. Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita. Tapi apa yang kita balas gitu? Tentunya saya sering kali gitu ya mengingatkan, banyaklah kita untuk bersyukur gitu ya. Terus di dalam ayat selanjutnya gitu ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa in ta'adzana rabbukum wa id ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Di dalam ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia selalu zalim, selalu ingkar terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala tetap masih maha mengampuni dan maha penyayang terhadap hamba-hambanya gitu, teman-teman. Banyaklah kita untuk bersyukur gitu ya. Bersyukur. Karena apabila kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepada kita gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala gitu ya, walaupun kita selalu kafar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu lupa akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala masih tetap mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Walaupun kita selalu lupa, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan inna adzabi lasyadid gitu ya. Ingatlah gitu ya teman-teman, bahwa ada Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar gitu ya. Syadid bukan disebutkan kata Kang Firman gitu ya. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur gitu ya teman-teman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana al-Karim, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang rahmati Allah, pada kesempatan kali ini cukup mepet ya waktunya. Tapi insya Allah emang karena kan
di waktu subuh mah begitu mepet, jadi ikhwan mah hanya dikasih 10 menit gitu ya untuk kultum subuh. Tapi syaratnya harus padat, jelas dan tepat sasaran gitu ya. Ya, semoga gitu ya materi yang ingin saya bahas kali ini semoga bisa diambil gitu ya, walaupun sedikit. Belum. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang apa yang pernah ditanyakan gitu ya oleh Al Ustadz kemarin gitu ya. Al Ustadz Firman. Hese nyebut Firman tuh. Biasanya nyebutnya sobat gitu. Sobat ya. Jadi beliau ini menanyakan apa itu cinta gitu ya. Saya berpikir gitu ya. Bukan berpikir lagi gitu ya. Kenapa harus ditanyakan tentang cinta gitu ya. Padahal kehidupan kita itu penuh dengan cinta gitu ya. Kita gitu banyak cinta gitu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala juga sering mengingatkan apabila kita bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mencintainya gitu kan. Apabila kita bersolawat kepada Nabi mencintainya, Allah mencintainya gitu ya. Bahkan kita di saat kita sudah leukeun gitu nya, geus resep pisan gitu karena suatu hobi, bahkan geus cinta eta karena hobi gitu nya. Nah, masih keneh ditanyakeun naon cinta. Padahal setiap hari kita merasakan cinta gitu kan. Merasakan kasih sayang gitu kan. Dari sesama gitu, dari sobat gitu kan. Terus kenapa harus ditanyakan cinta gitu ya? Agar paham ya. Tapi saya mencoba gitu ya. Apa sih itu cinta? Saya mencoba gitu ya. Cari-cari buku gitu ya. Saya mendapatkan buku ya dari motivator yang pernah datang ke sini. Ada yang tahu? Nah, itu ya, Setia Furqon. Beliau yang pertama kali memotivasi saya untuk berusaha untuk semangat dalam belajar. Dulu tuh pernah anak ke depan dipanggil sama beliau untuk berbicara di depan gitu. Nyanu satu lagi pokoknya ada eta pokoknya. Ya, jadi siapa yang satu lagi tuh? Kang Deni ya, Kang Dani. Nah, beliau juga ya, Masya Allah gitu ya, yang menyemangati saya untuk senantiasa terus belajar dalam berbicara. Dan senantiasa ya, saya juga masih sampai sekarang mengingat perkataan-perkataannya yang sampai saat ini gitu ya. Saya ingin terus berusaha gimana sih menjadi motivator, menjadi seorang pembicara yang baik gitu ya. Yang bisa membawa bisa membawa jemaah ke apa yang kita inginkan, apa yang anak inginkan gitu ya. Bisa maksudnya gitulah. Tapi ya saya masih dalam tahap belajar. Kalau menuju tahap sesat gitu kan masih kumahanya, emang belum jelas gitu ya. Apa yang ingin saya sampaikan juga belum tentu benar dan salahnya gitu. Terus saya membuka ya di dalam buku ini apa sih itu cinta. Ternyata gitu ya dibuktikan di dalam buku ini cinta itu emang begitu rumit gitu ya kalau untuk diartikan. Kenapa gitu ya? Karena cinta itu terlalu suci untuk dinodai. Cinta itu terlalu tinggi untuk dikhianati katanya. Terus satu lagi adalah cinta terlalu indah untuk dikotori gitu teman-teman. Karena ya itu tiga poin gitu ya. Karena cinta itu adalah anugerah gitu ya. Anugerah terbesar yang diberikan kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai gitu ya. Cinta akan diberikan kepada siapa yang Allah hendaki, yang Allah cintai gitu ya. Maka cinta ya itulah cinta gitu ya teman-teman. Maka kita kembalikan lagi cinta pada sang pemilik cinta agar bersemi hingga ke surga abadi gitu teman-teman. Terus kemarin sebenarnya ada seorang motivator terdekat gitulah nyebutkeun sana. Milih mana sana? Menikahi orang yang dicintai atau naon kala lupa kira. Jadi intinya makanya mencintai dulu lalu
menikahi, atau menikahi dulu lalu mencintai gitu. Bingung gitu kan. Kadang ada orang yang emang mencintai dulu baru menikahi gitu ya. Dan emang ada juga orang yang menikahi dulu lalu mencintai, dan kedua-duanya tuh emang bahagia gitu ya. Tapi ada dasarnya gitu ya teman-teman. Apabila kita mencintai dulu, ya teman-teman dengerin nih. Kayaknya sekedap deh. Hilak ini sana. Jadi di saat kita mencintai dulu gitu ya sebelum menikah, ada kalanya kita selalu mendekat ke maksiat gitu ya teman-teman. Berbeda dengan kita apabila mengikat dulu gitu ya. Berbeda dengan menikah dulu gitu. Kita merasakan gitu ya. Kalau sudah enak, sudah ada ikatan gitu kan. Kebayangannya gitu ya. Bayangannya tuh begitu luar biasa gitu ya. Apabila kita, apalagi kalau kita merasakan gitu kan. Kalau emang kalian ingin merasakan, tanyakan yang sudah berpengalaman gitu kan. Cukup sulit gitu ya, cukup berat ini tentang cinta ini. Karena ini sobat ini maksa, apa itu cinta? Terbenak dalam pikiran teh, apa itu cinta gitu. Cinta itu ya tadi saya sebutkan begitu rumit gitu ya. Apa itu cinta? Bahkan gitu ya, yang saya rasakan gitu ya. Di saat kita sudah cinta terhadap sesuatu, contohkan kita cinta terhadap bola gitu ya. Pasti gitu kan. Setiap ada pertandingan bola kita nonton. Kalau tidak nonton kita yang sedih. Kalau timnya kalah kita sedih. Kalau kita timnya menang gitu ikut menang. Bahkan kita menang hati gitu ya. Nah, ikut bahagia maksudnya tuh itulah teman-teman. Ikut menang. Ikut senang gitu lah. Kira itu banyak. Nah, apabila kita juga mengklasifikasikan juga gitu ya. Mengklasifikasikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau kata firman. Tentunya gitu ya. Kita akan bagaimana menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sudah cinta kepada Allah, apa yang ingin kita inginkan gitu kan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Gitu kan? Gitu kan Kang Firman? Kira itu. Kira itu dina materi eta teh. Tapi ya pada intinya teman-teman, balik lagi pada yang tadi gitu ya. Mencintai dulu atau menikah dulu. Nah, menikah. Nah, ini Kang Firman keinginannya pengen nikah dulu katanya. Oke. Tapi ya yang saya ingin bawa dalam materi kali ini adalah acan. Ada itu mana pembukaan. Jadi iya karena saking luasnya cinta gitu ya. Belum masuk materi saya teh sebenarnya. Ada di dalam buku ini disebutkan jangan jatuh cinta tapi bangun cinta gitu kan. Nah, ini kenapa saya pernah membaca buku ini gitu ya. Karena emang beliaulah yang telah memotivasi saya untuk bisa semangat cinta wae. Semangat untuk belajar, semangat untuk berbicara di depan ya. Karena saya pernah mengungkapkan di depan adalah saya juga ingin menjadi seorang yang bisa membawa orang-orang ke jalan yang benar gitu ya. Tapi ternyata ya buktinya kadang saya selalu malas gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya dengan adanya teman-teman, adanya sobat, adanya gitu ya, adanya Al-Ustad gitu ya, yang banyak mengingatkan kepada saya bahwa pentingnya dalam belajar. Saya juga alhamdulillah gitu ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya gitu ya di kultum-kultum kemarin mah cuma menyampaikan materi teh sesuai dengan apa yang ana bisa gitu kan. Dengan apa yang materi ada gitu. Ternyata gitu ya, menyampaikan sesuatu itu harus perlu seninya gitu ya. Dalam menyampaikan sesuatu itu perlu seni gitu. Saya berpikir gitu ya. Iya gitu kan. Gimana gitu Mustami bisa ikut ke apa yang kita inginkan. Sedangkan kita saja hanya terfokus pada materi gitu kan. Bingung saya juga. Alhamdulillah tapi ya dari Kang Firman gitu ya. Banyaklah gitu ikhtiar, banyaklah bertawakal katanya kepada Allah. Walaupun tidak menyiapkan materi, tawakal gitu. Tawakal aja yang banyak sana. Gak perlu nyiapin katanya. Maju aja katanya. Kan
kumaha nya cing teh? Geus dihareup kadang ngadeg-deg kan gitu kan. Teman-teman juga ada yang pertama mungkin merasakan juga bagaimana ngadeg-deg dihareup gitu kan. Kang Pikri sebenarnya kemarin tidak ingin jadi MC, tidak, tapi ternyata pas dipaksa, Masya Allah pisan. Jadi inilah yang bisa memotivasi saya ya. Bentar lagi. Oh iya materinya langsung aja. Kenapa di sini ditanyakan jangan jatuh cinta tapi bangunlah cinta katanya. Ya pada dasarnya gitu ya. Cinta itu kenapa kita tidak boleh jatuh cinta? Padahal sudah sewajarnya, sudah fitrahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah cinta gitu kan. Tapi kenapa di sini di buku ini gitu ya, jangan jatuh cinta gitu ya teman-teman. Memang benar gitu. Rasa suka, kagum, cinta pada seseorang itu adalah fitrah. Bahkan anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Hanya yang jadi masalahnya ya, dalam cinta ini, apa yang akan kita lakukan di saat kita sudah merasakan cinta? Cintanya cinta apa gitu? Cinta itu kan luas tadi yang berikan. Tidak selalu cinta menikah gitu ta. Cinta pada Al-Quran bisa. Di saat kita cinta pada Al-Quran, Allah pun mencintai kita gitu kan. Benar tuh? Iya, dukung itu. Diisun. Terus singkatlah. Jangan jatuh cinta bukan berarti kita dangukeun atuh. Jangan jatuh cinta bukan berarti menghapus semua rasa cinta dan suka pada seseorang. Tapi jangan jatuh cinta, lebih tepatnya mengajak kita untuk tidak menyalurkan cinta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, itu ya teman-teman. Terus, lalu bagaimanakah sikap satu lagi? Kan acan ini kan tadi kerek jatuh cinta, bangun cintana di mana gitu kan? Pak kudu bangun cinta. Ya, dengan ini. Lalu bagaimanakah sikap seorang muslim saat bertemu cinta gitu. Nih ya. Pasti akan dihadapkan kepada dua pilihan. Jatuh atau bangun. Jatuh bangun. Nah, dalam gini ya, dalam sebuah analogi sederhananya gitu ya. Saat seseorang terjatuh, pasti ada kalanya ia bangkit. Benar tuh? Di saat dia jatuh, pasti ada bangkit. Tapi di saat dia jatuh, terus dia tidak bisa bangkit, tidur selamanya, mati gitu kan, meninggal. Tapi gimana di saat kita meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah? Di saat kita jatuh, kita dalam keadaan maksiat, keadaan yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa pertanggungjawabkan di akhirat gitu. Begitu ya teman-teman. Terus apabila kita memilih pilihan yang kedua ya, yaitu membangun cinta agar cinta terajut dan kekal hingga ke surga gitu. Insya Allah ya. Jadi pilihan yang kedua itu adalah menikah dulu lalu cinta, mencintai gitu ya. Itu pada tepatnya ya teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ayaknya itu kerek sabuku itu teh. Tapi itu saja ya teman-teman, udah 20 menit. 20 menit. Kudu nama 10 menit tapi guys 20 menit. Dilatih firman korupsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.